Coba kita renungkan. Kalau dalam hidup kita selama ini kita punya masalah, sepertinya kita masih kurang baik. Karena kalau kita ada masalah, pasti masalah itu muncul dari keburukan-keburukan kita. Bisa keburukan hari ini, bisa keburukan kita yang di masa lalu. Nggak mungkin karena kebaikan, pasti keburukan. Keburukan hari ini atau keburukan kita di masa lalu. Tinggal kita mengevaluasi keburukan itu. List kesalahan kita yang harus kita perhatikan, bukan list kebaikan. Lalu kita coba renungkan, kayaknya saya masih kurang baik nih. Ayo tingkatkan lagi kebaikan kita. Hubungan dengan Allah perbaikin lagi. Datang ke rumah Allah seringin lagi. Terutama di prime time. Apa prime time-nya? Subuh. Itu waktu favorit tuh. Mengangkat kedua tangan lebih lama lagi. Terutama di waktu yang Allah sendiri turun ke langit dunia. Udah gitu Allah bertanya, hal min dihajah, hal min taib. Ada enggak hambaku yang butuh sesuatu biar aku kasih? Ya Allah butuh. Allah tahu kan butuhnya apa? Ya tahu kamu, kalau kamu mau kasih jodoh, nggak mungkin yang lain. Kok Allah tahu? Jomblo. Apa sih masalah jomblo yang paling utama selain itu kan? Kita mah boleh lapar, kita boleh lapar perut, kita boleh nggak jelas hidupnya, tapi hati harus terisi ya. Kalau itu udah ada, nggak makan juga nggak masalah. Yang penting siangnya makan, paginya doang yang enggak. Gitu. Nah ini teman-teman artinya kita coba perbaiki lagi hubungan kita dengan Allah. Dan jangan pernah ragu bahwa hubungan kita kalau semakin baik dengan Allah, hidup kita susah itu nggak ada. Nggak ada pasangannya kayak gitu tuh nggak. Makin baik hubungan kita dengan Allah, hidup kita makin mudah. Makanya ini sekedar inspirasi aja, saya baru juga dapat sharing dari seorang teman tadi. Beliau cerita dulu sebelum hijrah di sebuah pekerjaan yang nggak halal. Beliau ngerasa hidup beliau penghasilannya tuh kayak lancar gitu, banyak, untung besar segala macam. Tapi setelah beliau hijrah, beliau ngerasa sekarang kenapa kok penghasilan saya jadi kayak berkurang Ustadz. Jadi malah susah, finansial saya tuh bermasalah Ustadz. Saya tanya, dulu sebelum hijrah emang ada masalah apa? Masalahnya sih saya punya hutang 47 miliar. Makanya saya hijrah. Tapi setelah saya hijrah kok saya penghasilannya jadi susah Ustadz, nggak kayak dulu lancar. Saya balik tanya, memangnya dulu Bapak bagaimana disebut penghasilan lancar sementara hutangnya 47 miliar? Itu bukan penghasilan lancar, itu bukan rezeki, itu bukan keberlimpahan, itu minus 47 miliar. Sejak hijrah, beliau ngerasa penghasilannya susah. Enggak, justru sejak hijrah, penghasilan beliau mungkin nggak bertambah, tapi minusnya nahan segitu aja, jangan nambah lagi gitu. Pelan-pelan berkurang minusnya. Jadi misalnya 20 miliar, 10 miliar, dan ini uang semua ini. Saya juga kaget, 47 miliar, langsung berhitung gitu. Beli kerupuk berapa misalnya, beli bakso, lumayan banyak kan ya. Orang sering salah paham, dia ngerasa bahwa dulu sebelum hijrah lancar, padahal nggak lancar penghasilannya, lancar hutangnya. Setelah berhijrah mungkin seret gitu, tapi hutangnya juga seret, penghasilannya Allah akan perbaiki secara bertahap. Kayak orang sembuh, sembuhnya pelan-pelan. Pertama mungkin hilang dulu panasnya, kemudian mulai hilang radangnya, kemudian mulai lemesnya hilang, udah agak sehat, bertahap. Artinya teman-teman nggak mungkin bersilangan, sehingga kita coba belajar yakin. Wa may yattaqillah pasti yaj'al lahu makhraja. Jadi kalau kita berbuat baik, nggak usah khawatir, kebaikan kita tuh nggak bakalan sia-sia, nggak bakalan. Berdoa nggak bakalan sia-sia. Aduh, kayaknya sia-sia nih saya berdoa nggak ada hasilnya, nggak ada. Ini kayaknya rugi aja nih saya selalu berdoa ternyata nggak ada perubahan, nggak mungkin. Doa itu ibadah dan nggak mungkin ibadah itu ngerugiin kita tuh nggak mungkin. Terus mana hasilnya? Mungkin kita belum paham tentang fikih doa, belum paham bukan tentang tata cara doanya, hikmah bagaimana cara Allah mengabulkan doa. Dikabulkan pasti, kalau nggak ada penghalang. Mungkin salah satu penghalang doa yang dikabulkan kan makanan yang tidak halal kan ya, salah satunya nih.
atau silaturahim terputus. Kalau nggak ada penghalang, doa kita pasti dikabulkan Allah. Cuman kita kadang terlalu memaksakan Allah mengabulkan seperti yang kita pengenin. Padahal bisa aja Allah ngabulinnya sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita pengenin. Atau Allah mengabulkan doa kita dengan memberikan kebaikan yang sama nanti di akhirat. Toh kita hidup tuh nggak sekali, kita hidup tuh 2 kali, dunia dan akhirat. Dan bahkan dunia itu kita cuma hidup sebentar, 60-an tahun, dan itu pendek banget loh. Kita nggak pernah ngebandingin sih, makanya nganggap kayak usianya panjang 60 tahun. Coba bandingkan dengan umat kaum Nabi Solih, kaum Ad dan Samud, berapa usianya? Rata-rata 1.500 tahun, 2.000 tahun. Nabi Nuh dakwahnya doang 950 tahun. Usianya lebih dari itu. Sehingga dulu ada ibu-ibu ya, lagi nangis di atas kuburan anaknya. Anaknya meninggal ABG gitu. ABG meninggal, SMA juga belum lulus gitu, meninggal. Entah tabrakan, entah apa gitu. Meninggal, ibunya nangis di atas kuburan. Nah, kasihan kamu ya, meninggal muda, belum sempat menikmati hidup. Gitu-gitu deh, merintih, meratap. Lewat seorang ulama di zaman itu, umat Nabi Solih. Ibu, kenapa menangis? Ini anak saya meninggal muda, kasihan. Emang usia berapa dia meninggal? Masih ABG. Berapa? 300 tahun. 300 tahun ABG coba. Terus ulama ini bilang, wah ibu, bersyukurlah dikasih usia 300 tahun. Karena nanti akan muncul suatu generasi, suatu umat yang usianya hanya 60 tahun. Ibu ini kaget, hah manusia 60 tahun? Gak salah tuh, kita 60 tahun tuh udah lama loh. Bagi mereka 60 tahun itu gak ada apa-apanya. Sampai ibu itu mengatakan, kalau saya cuma dikasih usia 60 tahun, bakalan saya pakai itu seumur hidup saya hanya dengan 1 kali sujud. Bayangin sujudnya aja 60 tahun. Kita sujud panjang dikit, gak bangun-bangun, ketiduran kan. Sholat imamnya baca agak panjang dikit, berdiri sebelah kaki. Aduh pegal sebelah gantian gitu. Kayak orang sholat tarawih agak panjang dikit kan mulai batuk pojok sana, bersin pojok sana. Wah ada aja. Tiba-tiba banyak sakitnya. Umat Nabi Solih ibadahnya sujudnya doang 60 tahun. Bahkan Allah menciptakan malaikat setiap hari khusus tugasnya untuk sujud pada Allah. Jadi diciptain langsung sujud. Dan tidak bangkit dari sujudnya sampai hari kiamat. Berapa jumlahnya? Sehari 70.000 malaikat. Setiap hari Allah menciptakan 70.000 malaikat yang tugasnya itu untuk sujud. Memenuhi Baitul Ma'mur. Memenuhi langit dunia. Sehingga Baitul Ma'mur itu kata Nabi sesek luar biasa. Saking seseknya, seandainya Baitul Ma'mur itu retak gara-gara dipenuhi malaikat, maka retakan dari Baitul Ma'mur itu akan jatuh ke atas Ka'bah tepat. Penuh dengan para malaikat. Bayangin sehari 70.000. Dan satu malaikat itu ukurannya lebih besar daripada bumi. Bumi di hadapan para malaikat kayak bola apa? Kayak bola pingpong kali. Jibril doang. Satu Jibril ketika menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, itu kan Jibril dengan wujud aslinya tuh. Kemana Nabi ngelihat ke langit itu ada wajah Jibril. Di situ Jibril, semuanya dipenuhi oleh Jibril. Nabi lari, dipanggil sama Jibril, ya Muhammad, jangan lari, saya Jibril, kamu Rasulullah. Nabi takut, karena gak kenal sama Jibril. Tiba-tiba di follow gitu kan sama Jibril. Wah ini siapa nih followersnya? Ngeri lagi followersnya, Jibril. Bayangin Allah menciptakan 70.000 malaikat yang tugasnya cuma untuk sujud. Jadi artinya kita hidup itu nggak cuma di dunia, kita hidup 2 kali. Dunia dan akhirat. Dan adegan kehidupan akhirat yang kita tahu itu terlalu disingkat oleh kita. Padahal satu ayat itu kalau dibedah bisa sampai 100 bahkan 1000 tahun. Ada banyak sekali adegan-adegan di akhirat yang kita jarang memikirkannya. Dan adegan itu pasti akan kita lalui, kita jalani. Sehingga kalau doa kita nggak dikabulkan di dunia, nggak masalah, tetap kebaikan. Nanti kita dapatkan ketika di padang mahsyar. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa punya kendaraan. Masa naik angkot terus? Masa jalan kaki terus? Pengen punya motor juga nggak apa-apa ya Allah. Makanya kalau minta jangan tanggung-tanggung. Mobil ya Allah.
Atau nggak usah mobil, roda 3 juga nggak masalah, demo ya. Ya Allah, saya pengen punya kendaraan, doa pengen punya kendaraan. Ternyata qadarullah, dalam sekian lama dia berdoa nggak punya kendaraan, meninggal masih jalan kaki atau paling-paling sepeda ontel, nggak punya kendaraan bermotor. Apakah doa dia sia-sia? Nggak. Berarti kalau nggak dikabulkan sejak dia hidup di dunia, nanti dia di surga itu atau di padang mahsyar udah punya kendaraan. Kok tiba-tiba datang kayak Alphard gitu kan di padang mahsyar gitu, dijemput gitu. Silakan mas, nih apa nih kok ada Alphard di padang mahsyar gitu kan ya? Toyota. Kenapa nih kalau ada Alphard di padang mahsyar? Kan dulu mas berdoa pengen punya Alphard. Ya udah, karena nggak dikabulkan di dunia, dikabulkan di surga. Wah bener nih, bener ya. Udah jalan lancar tuh. Yang pasti dia dapat apa yang dia minta. Terus kenapa kita ragu-ragu minta sama Allah yang terbaik? Kalau nggak dapat di dunia ya dapat di akhirat, sama aja kan? Yang sama-sama hidup kok. Malah di sana lebih butuh dari apa?